Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Tapi kalau laki-laki subhanallah. Kemudian juga ruku dan sujud jelas. Dalam ruku subhana rabbiyal azim. Dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Kemudian juga Nabi SAW bertasbih setiap selesai sholat. Di antara zikir-zikir yang diajarkan, bertasbih 33 kali kan? Bertahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, digenapkan dengan la ilaha jadi 100. Jadi tasbih juga dibaca dalam rangka zikir setelah sholat. Kemudian juga tasbih kita baca ketika kita mendengar suara petir. Kalau ada kilat, ada petir, hujan lebat gitu ya. Kemudian nampak kilat, kemudian ada petir yang menyambar gitu ya, menggelegar, maka disunahkan membaca apa? Subhanallah. Kemudian juga ketika ta'jub. Ya, ketika ta'jub juga sama. Ketika ta'jub antum melihat pamannya ada antum jalan kemana gitu, nengok pemandangan kok indah sekali, maka antum disunahkan mengucapkan subhanallah. Kemudian juga ketika ditunjukkan kepadanya azamat Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ada anak ini cerdas sekali, padahal masih kecil, hafal Quran. Ya kan? Ini luar biasa, ini kan keagungan Allah namanya kan? Nah, kita katakan subhanallah. Anak ini kok bisa seperti itu? Ya, ini juga disunahkan membaca subhanallah. Termasuk juga subhanallah dibaca ketika sebelum tidur. Berapa kali? 33 kali. Sebagaimana nasihat Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu dan Fatimah kan? Ketika Fatimah meminta pembantu kepada Nabi SAW, ketika itu Rasul kan baru pulang dari perang, dapat pula tawanan budak. Lah Fatimah ingin minta satu, karena dia lelah. Dia cari kayu sendiri, dia masak sendiri, pokoknya lelah, anak pula banyak gitu ya. Dia ingin pembantu. Tapi Rasul mengatakan, wahai Fatimah, wahai Ali, maukah ku ajarkan beberapa kalimat, baca sebelum tidurmu, itu lebih baik daripada pembantu. Kemudian kata Rasul, tasbihlah 33 kali. Tahmidlah 33 kali, takbirlah 34 kali. Baru kau tidur. Itu lebih baik dibandingkan engkau mendapatkan pembantu. Nah, coba antum praktekkan ke istri antum. Kalau istri antum kelelahan, bang, cari pembantu. Sini. Ya. Nabi ngomong, ada kalimat lebih baik dibandingkan pembantu. Milih mana? Kira-kira milih mana? Milih dua-duanya banget. Gitu dia. Baik. Kemudian juga disunahkan ketika intibah minan naum. Ketika seseorang terbangun dari tidur juga disunahkan membaca subhanallah. Kemudian juga disebutkan juga ketika al-istiwa ala al-markub. Antum naik di atas kendaraan, antum baca subhanallah. Bahkan ketika antum berjalan di kendaraan, kalau menanjak antum disuruh takbir, Allahu Akbar. Ya. Kalau nurun disuruh tasbih subhanallah. Semua maha suci Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga indal kusuf, indal qarab ya, ketika salat gerhana, ketika sedang banyak kesulitan, tadi sudah saya jelaskan. Termasuk juga selesainya majelis ta'lim. Apa doanya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, belum selesai. Ya. Jadi intinya bahwa itu juga termasuk disuruh tasbih. Ya, setelah antum baca majelis tasbih. Justru dengan tasbih itu, karena kita tidak tahu, mungkin kalau antum begini kan tidak aktif ya, pasif saja ngomong. Tapi kalau antum berkumpul di luar, ngobrol di warung, ya, berempat berlima gitu, kan saut-sautan. Terkadang kan ada kumpul itu dalam rangka rapat, dalam rangka main-main saja, dalam rangka kumpul-kumpul. Terkadang adalah kalimat-kalimat itu yang menyinggung. Kita tidak tahu, entah ketika ngobrol itu tahu gibain orang, ya, tahu-tahu menghina orang. Makanya supaya antum keluar dari majelis itu tidak punya dosa, nah itulah ada namanya kafaratul majlis. Maka disebut kafarah itu untuk menghilangkan dosa di majelis itu. Karena kalau orang sudah bermajelis itu macam-macam omongannya di situ kan. Entah tidak sadar ngomongin orang, menghina orang, entah yang di situ pula tersinggung kan. Maka sebelum pergi baca.
Ya, kafaratul majlis, supaya keluar itu sebagaimana masuk yang tidak punya dosa. Jangan pula masuk tak punya dosa, keluar pula banyak dosa, gitu maksudnya. Makanya ada namanya kafaratul majlis. Lah, kafaratul majlis itu salah satu kandungannya adalah tasbih. Karena dimulai dengan tasbih itu. Menunjukkan, dan tadi saya sudah katakan bahwa tasbih itu bisa menggugurkan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, tasbih ini Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menyebut dalam tatanan bahasa Arab, ada yang dalam bentuk fi'il madhi, ada yang dalam bentuk fi'il mudhari, ada yang dalam bentuk fi'lul amr, ada juga yang dalam bentuk masdar. Bayangkan, semua kata kerja ada. Ya. Contoh umpamanya, kata kerja yang fi'il mudhari umpamanya, ya. Contohnya banyak dalam Al-Quran, seperti yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikul quddus, ya kan, dalam surah Al-Jum'ah itu. Allah mulai dengan fi'il mudhari yusabbih, ataupun dengan kalimat masdar subhanakallah, subhanallah, itu masdar artinya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau dalam bentuk fi'il madhi, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim, surah Al-Hadid. Atau dalam bentuk perintah seperti yang kita sedang kaji ini, sabbih, ya, itu perintah namanya kan, sabbih, bertasbihlah engkau. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai menyebutkan kalimat tasbih dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ada yang mengatakan sampai 900 kali kalimat tasbih diulang-ulang dalam Quran itu. Saking banyaknya, saking pentingnya kalimat tasbih. Sampai ada dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, ada juga dalam bentuk masdar gitu ya. Karena saya katakan tadi keutamanya sudah saya jelaskan secara global tadi. Ya. Baik. Kalau kita melihat tentang alam semesta ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Allah bertasbih untuk dirinya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 180, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Di sini Allah bertasbih kepada dirinya sendiri. Ya. Kemudian para malaikat bertasbih. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat itu bertasbih siang dan malam, tidak bosan. Jadi tasbih itu ucapan malaikat. Zikirnya malaikat setiap hari. Siang malam tidak berhenti. Kemudian juga tasbih juga adalah ucapan para nabi. Seperti umpamanya Nabi Musa ketika meminta untuk melihat Allah. Apa kata Musa? Angdur ilaika ya Rabb. Tolong tampakkan wajahmu kepadaku ya Rabb. Apa kata Allah? Lantarani, kau nggak bisa melihat wahai Musa. Tapi kalau kau maksa, lihat gunung itu. Fasaufa, kalau engkau melihat gunung itu tidak bergempa, maksudnya diam saja, tidak hancur, fasaufa tarani, engkau akan melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Allah katakan ketika Allah betul-betul menampakkan kepada gunung Saina itu, hancur gunung batu itu. Fasara Musa sa'iqam. Musa pun terpental kemudian pingsan. Setelah dia bangun, apa kata Musa? Tubtu ilaika. Musa mengatakan, Subhanaka tubtu ilaika. Maha suci engkau ya Rabb, aku taubat kepadamu. Gak akan minta lagi untuk engkau tampakkan kepada aku. Lihat, Musa menyebut Subhanak. Begitu juga tadi kisahnya Nabi Yunus kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin. Itu zikirnya para nabi. Tasbih itu zikirnya para nabi. Zikirnya para rasul. Termasuk juga gunung-gunung, termasuk juga binatang-binatang, burung-burung, semua bertasbih kepada Allah. Dan itu Allah mengatakan, wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayra. Dan kami tundukkan kepada Daud gunung-gunung yang bertasbih dan juga burung-burung yang bertasbih.
Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tasbihnya ar-ra'du. Petir kilat itu bertasbih. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi, dan petir itu bertasbih kepada Allah dengan senantiasa memujinya. Bahkan penduduk sorga juga bertasbih. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Ini penduduk surga mengatakan subhanakallahumma, bertasbih. Termasuk juga semua yang diciptakan Allah bertasbih. Dan itu Allah mengatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi bertasbih. Kalau orang senantiasa bertasbih, orang itu tidak mungkin melakukan kemaksiatan. Bumi yang kita pijak bertasbih, kita pula di atas bumi bertasbih. Jadi kalau seandainya Allah perdengarkan nih, semua makhluk itu, ayam sedang bertasbih, kemudian kodok sedang bertasbih, kambing bertasbih, peliharaan antum lah, kucing-kucing itu bertasbih, maka antum akan dengar suara mereka membacakan subhanallah. Kalau diperdengarkan itu. Karena secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa im min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu itu bertasbih, tapi kau tak paham tasbih mereka, kata Allah. Jadi semua makhluk ini bertasbih, menunjukkan bahwa tasbih ini luar biasa. Baik, kita masuk pada pembahasan. Ini tadi mukadimah, ikhwan. Ya, tapi kamu sudah ngantuk. ini pembahasannya di sini. Ya. Jadi kalimat tasbih itu, apa yang ditasbih? Apa yang ditanzih? Apa yang dibersihkan sebenarnya? Membersihkan Allah dari apa? Sehingga demikian hebatnya kalimat tasbih itu. Apa yang dibersihkan dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama, secara bahasa, tasbih itu diambil dari as-sabhu. Sabhu itu, antum pernah dengar bahasa as-sibaha. Kalau orang berenang, dalam bahasa Arab disebut sibahah namanya. Itu renang. Jadi sabhu itu artinya taharrak, gerak. Kalau disebut sabbaha fil ma, artinya dia sedang renang. Kalau sabbaha fil hawa, artinya dia sedang terbang. Kalau sabbaha fil ardi, artinya dia sedang masya, berjalan. Jadi sabbaha itu artinya gerak, bergerak. Ketika lisan kita bergerak-gerak dan isinya adalah tanzihulillah, berusaha membersihkan Allah dari setiap sifat-sifat yang kurang, berarti kita sedang bertasbih. Ya, menggerakkan kalimat subhanallah, 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 begitu maksudnya. Dan membersihkan Allah itu dari 4 perkara. Kenapa kita harus bertasbih? Karena ada 4 perkara yang harus kita bersihkan dari Allah. Pertama, membersihkan zatnya. Kita bersihkan Allah secara zatnya dari setiap sifat yang tidak layak untuk disematkan kepada Allah. Dari setiap sifat yang tidak layak disematkan kepada Allah, maka kita bersihkan. Ya, ini satu. Yang kedua, kita bersihkan secara baik secara zatnya, yaitu zatnya ya. Kemudian yang kedua sifatnya. Kemudian yang ketiga nama-namanya. Dari apa? Jangan sampai kita memberi nama yang bukan nama Allah. Nanti kalau antum berdoa nggak akan dikabulkan. Seperti antum mau perlu dengan saya. Nama saya kan Abu Humairah. Antum panggil pula Abu Hurairah. Abu Hurairah, saya nggak akan nengok. Nama saya bukan Abu Hurairah, nama saya Abu Humairah. Kan itu. Itu manusia kalau dipanggil bukan namanya aja nggak nengok tuh. Sekarang antum manggil-manggil Allah, antum salah manggil, maka ini akan bermasalah. Karena nama-nama Allah itu tauqifiyah, ikhwan, terima jadi. Nama Allah itu sudah baku. Yang 99 nama itu sudah baku. Bukan berarti kemudian cuma 99 nama. Ini yang kita ketahui, 99 nama itu. Nama Allah itu banyak, hanya Allah yang tahu. Tetapi nama Allah itu baku sifatnya. Tidak bisa dirubah. Ya. Tidak bisa dirubah. Sehingga ketika baku dan tidak bisa dirubah, berarti jangan salah sebut, gitu maksudnya. Kalau antum salah sebut, nanti salah manggil. Kalau antum salah manggil, nggak akan dikabulkan doanya. Maka bersihkan nama-nama Allah dari salah sebut dari namanya. Makanya penting itu menghafal Asmaul Husna itu, supaya jangan salah sebut, ya kan?
Kemudian yang keempat, kita bersihkan dari perbuatannya. Berarti ada 4. Kita membersihkan Allah dari zatnya. Jangan sampai disamakan dengan berhala-berhala selain daripada Allah. Yang kita lihat berhala-berhala selain daripada Allah itu karena mereka bisa dilihat, akhirnya bisa berkomentar kan. Ada orang nih nyembah berhala dari batu bawahnya, kemudian dipahat. Karena nampak oleh kita, terkadang adalah komentar dari kita itu, matanya agak ini, kok ini pahatannya kurang bagus. Mesti kan ada kritikan kan? Kalau nampak kan, wujud berhalanya itu nampak, pasti banyak kritikan. Lah Allah itu tidak bisa dilihat, makanya tidak bisa dikritik. Gimana cara mengkritiknya? Barang itu, kalau kita mau mensifati itu ada 3 caranya. 1, antum pernah lihat, umpamanya ini botol, ya. Oh ini botol. Ana katakan, antum tahu nggak botol itu seperti apa? Karena antum pernah melihat. Oh tahu botol kayak gini, karena pernah melihat. Ya. Atau ada kembarannya. Ini ada kembarannya nih. Ya. Memang yang aslinya saya tidak tahu, tapi KW-nya saya pernah lihat. Nah, mungkin bentuknya kurang lebih. Atau tidak pernah melihat, tidak ada KW-nya, tapi dapat kabar dari orang yang pernah melihat. Sekarang kita terapkan dengan Allah. Ya kan? Siapa yang pernah melihat Allah? Tidak ada. Berarti tidak bisa kita terima. Kemudian, ada nggak orang yang pernah melihat kembarannya Allah? Mustahil Allah punya kembaran. Bagaimana caranya? Paling tinggi yang ketiga, kita mengenal Allah dari orang yang Allah utus sebagai nabinya, yang diberitahu tentang sifat dan nama-namanya. Rasulullah. Hanya itulah kabar tentang Allah dari Rasulullah. Makanya ketika kita bicara tentang nama dan sifat bagi Allah, tetapkan nama itu sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, atau sebagaimana yang Rasul tetapkan dalam hadis. Begitu juga sifat-sifatnya, dengan tidak mentashbih menyerupakan, dengan tidak mentakib membagaimanakan, dengan tidak mentaktil menghapus, dan begitu seterusnya. Itulah akidah ahli sunnah. Ya. Jadi kita bersihkan termasuk perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu 2. Perbuatan Allah itu 2. Tidak lepas daripada al-fadlu dan al-adlu. Allah itu kalau berbuat sesuatu kepada hambanya, imma al-fadlu, imma al-adlu. Apa itu fadlu, apa itu al-adlu? Kalau dia bermuamalah dengan orang-orang kafir, maka Allah bermuamalah dengan cara al-adlu, keadilan. Kalau dia bermuamalah dengan orang-orang yang beriman, maka Allah akan bermuamalah dengan cara al-fadlu. Fadlu itu dengan cara Allah lebihkan dengan rahmatnya. Makanya ketika orang-orang kafir, kenapa Allah ciptakan surga? Kenapa Allah ciptakan neraka? Allah ciptakan neraka karena al-adlu, keadilannya. Allah ciptakan surga karena al-fadlu, karunianya. Ketika Allah masukkan orang ke surga, berarti karena keutamaan dan rahmatnya. Ketika Allah masukkan orang ke neraka, itu bukan karena kezalimannya, tapi karena keadilannya. Nah, bisa dipahami? Ya. Jadi perbuatan Allah tidak lepas daripada 2. Lain dengan perbuatan hamba. Perbuatan hamba tidak lepas daripada 3. Pertama, zalim. Hamba itu zalim, tidak pernah adil. Ya. Dan ini kebanyakan orang zalim. Kemudian yang kedua, adil, dan ini sangat sedikit. Kemudian yang ketiga, di atasnya adil lagi, yang disebut dengan al-fadl tadi, dan itu sangat sedikit. Ya. Tapi Allah cuma 2 ketika bermuamalah dengan kita. Imma bermuamalah dengan keadilannya, imma bermuamalah dengan kita dengan rahmat dan karunia-Nya. Ya, itulah Allah ciptakan surga dan neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu al-a'la, yang maha tinggi. Al-a'la ini sifat daripada Rabb. Ya. Dan kalimat Rabb sendiri itu kalimat khususiyah daripada kalimat rububiyah. Jadi kalau disebut Rabb, artinya kita bicara tentang perbuatan Allah yang khusus bagi Allah. Seperti Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah menguasai, dan begitu seterusnya. Ya, makanya kalimat Ar-Rabb tidak boleh dipanggil kepada makhluk. Walaupun artinya Rabb itu secara bahasa lah Sayyid, Tuan. Ya kan?
seperti ataupun pemilik seperti Abdul Muthalib pernah mengatakan kepada Abroha, adapun unta itu saya robnya, Rabbul Ibil, kan itu ya. Adapun Ka'bah itu ada robnya sendiri, maksudnya Allah, kan itu ya. Atau kalimat Rob itu bisa kalimat Sayyid. Rasul mengatakan tidak boleh kita ngomong pamannya ada budak dengan tuannya, kemudian kita katakan kepada budaknya ini, berilah makan kepada Robmu. Nggak boleh. Walaupun secara bahasa itu adalah sama makna Sayyid, tapi katakanlah berilah makan kepada Sayyidmu atau kepada Maulamu gitu. Jangan dikatakan Robmu. Nah, gitu. Karena Rob itu khususnya bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali diidhafahkan. Ya, Rabbul Ibil, Rabbul Bait dan begitu seterusnya. Itu bahasa Arabnya, ya. Kemudian Al-A'la tentu yang maha tinggi. Kalimat yang maha tinggi ini, ikhwan. Dan ini kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ulu di atas ketinggian. Lalu apa yang dimaksud ketinggian itu? Maksudnya yang pertama, Allah maha tinggi itu maha tinggi secara zat wal makanah. Secara zatnya Allah itu di atas ketinggian. Ar-Rahman 'alal arsis tawa. Allah itu di atas ketinggian. Yang kedua, tinggi di sini maksudnya tinggi al-qadar, kemuliaannya. Maksudnya kemuliaan ini tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian yang ketiga, tinggi qaharnya. Apa qahar itu? Tidak ada yang dapat mengalahkan Allah. Semua bergerak dengan izin Allah. Kemudian yang terakhir, ya, tinggi nama dan sifatnya. Tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Disinilah kemudian kita tinggikan Allah Subhanahu Rabbiyal A'la. Makanya kenapa ketika kita membaca A'la ini dalam posisi kita rendah. Serendah-rendahnya orang ketika sholat dalam posisi apa? Sujud. Ya. Apa yang dibaca? Tidak Subhanahu Rabbiyal Azim, tapi Subhanahu Rabbiyal A'la. Bahwa kita ini rendah, Allah itu tinggi. Dalam posisi kita serendah-rendahnya dalam posisi sujud, kita katakan Rabbiyal A'la. Ya. Ada orang yang mengingkari bahwa Allah itu tidak di atas. Kelompok Jahmiyah sampai mengganti lafaz Subhana Rabbiyal A'la menjadi Subhana Rabbiyal Asfal. Saya lupa namanya. Ada yang mengatakan Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan, seorang tokoh Jahmiyah. Ketika dia sujud, dia tidak mau mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Dia ganti Subhana Rabbiyal Asfal. A'la itu tinggi, asfal itu rendah. Maha suci Allah yang maha rendah, katanya. Allah itu tidak ada di ketinggian. Juga diganti sama dia. Itulah Jahmiyah sesat, kan itu. Intinya masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dengan melihat mata antum sudah redup gitu kan. Nah, saya pun sudah soak suaranya. Saya kira sampai di sini satu ayat saja kita kaji tafsir di malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya.